Rapat Bapeda hari ini kita membahas kaitannya dengan program pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2026, Mas. Hari ini kita mengundang dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, lalu kemudian ada dari Dinas Pendidikan, ada dari Satpol PP, ada dari Dinas Perpustakaan, ada dari PUPR, ada dari bagian organisasi dan seterusnya, serta mengundang ketua-ketua komisi dan seluruh pimpinan dan anggota Bapeda. Kita menginventarisasi berbagai usulan, baik itu dari DPRD maupun dari eksekutif, kaitannya dengan usulan Raperda yang akan kita proses, akan nanti kita masukkan ke dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Dari hasil rapat tadi ada beberapa usulan dari pemerintah kaitannya dengan organisasi dan tata kelola kerja rumah sakit umum daerah pelosok. Mengingat sampai hari ini masih mengacu kepada regulasi lama yang bahkan regulasi itu sudah dicabut, sehingga harus ada penyesuaian bahwa rumah sakit umum daerah itu memang harus menjadi satuan organisasi satuan kerja khusus yang hari ini masih UPT kan, ya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi baru. Lalu kemudian juga ada usulan dari DPMD, dari pemerintah, kaitannya dengan perda tentang kepala desa, tentang perangkat desa, tata kerja pemerintah desa, serta badan musyawarah desa. Mengingat ada perubahan Undang-Undang 6 2014 yang kemarin sudah berubah menjadi Undang-Undang 3 2024, yang tentunya ada beberapa perintah undang-undang itu harus ditindaklanjuti dengan peraturan turunan, baik itu berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun peraturan daerah. Namun demikian, belum adanya peraturan pemerintah, terlebih peraturan menteri, nah baru kan kemarin itu masih rujukannya hanya edaran-edaran dan sebagainya, maka akan kita kaji lebih lanjut kaitannya dengan usulan, kaitannya dengan perda tentang desa itu. Lalu kemudian dari Dinas Perpustakaan, ini juga tadi mengusulkan kaitannya dengan penyelenggaraan kearsipan. Hal ini menjadi sebuah urgen, menjadi sesuatu yang penting, mengingat kearsipan ini menjadi indikator bahwa metode pengelolaan kearsipan kita ini baik dan tidaknya ini bergantung kepada bagaimana cara kerja daripada Dinas Perpustakaan dalam mengelola arsip. Terlebih hari ini juga harus ada penyesuaian kaitannya dengan digitalisasi arsip. Nah, tadi memang salah satu kendalanya adalah di Dinas Perpustakaan itu tidak mempunyai sumber daya manusia kaitannya dengan digitalisasi tadi. Ya, ke depan kita akan sampaikan kepada pemerintah dalam ini Bupati bahwa memang perlu adanya distribusi sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi digital, teknologi informasi dan teknologi ITE ya, itu ke Dinas Perpustakaan untuk menangani kearsipan itu. Lalu kemudian dari perda reguler ada BKAD kaitannya dengan perda-perda, kaitannya dengan APBD, dengan PAPBD, dengan pertanggungjawaban APBD. Ini sebuah kenormalan setiap tahun memang ya, ini menjadi landasan yang paling pokok dalam kita melakukan perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jombang. Lalu kemudian di Dinas PUPR juga tadi diusulkan kaitannya dengan penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, di sini tadi terjadi sebuah bukan adu argumen ya, saling berargumentasi antara beberapa anggota DPRD dengan Dinas PU sebagai pengusul. Apakah nantinya dengan lahirnya perda ini justru akan menjadi persoalan baru bagi masyarakat dalam rangka akses perizinan dan sebagainya? Karena dikhawatirkan nanti dalam klausul perda ini justru akan membuat kanal atau melakukan pembatasan terhadap penyedia jasa konstruksi, misalnya untuk memberikan rekomendasi ataupun karya yang dimana ini menjadi acuan dalam rangka perizinan pembangunan. Karena kita juga belum tahu apakah Dinas PU ini juga sudah mengantongi seluruh
jasa penyedia konstruksi di Kabupaten Jombang, sehingga nantinya apabila perda ini betul-betul terjadi, betul-betul dibentuk, lalu kemudian sudah mengakomodir semua, atau jangan-jangan malah yang terakomodir hanya sebagian, sehingga akan menyulitkan masyarakat. Kami DPRD tidak mau ada sebuah produk hukum daerah yang tujuannya ini konon katanya adalah sebagai akses kemudahan bagi masyarakat, justru menjadi persoalan baru bagi masyarakat dalam mengakses kemudahan layanan itu. Dan nantinya akan kami diskusikan di kami di Bamperda DPRD Kabupaten Jombang. Lalu kemudian dari inisiatif DPRD sendiri ada beberapa wacana tadi usulan kaitannya dengan perda pengendalian penggunaan miras, peredaran miras. Mengingat akhir-akhir ini banyak kejadian yang cukup memprihatinkan, cukup miris di Kabupaten Jombang, yang ihwal terjadinya kejadian miris itu berawal dari penyalahgunaan minuman keras, sehingga berujung kepada beberapa kejadian yang cukup mengenaskan, bahwa bahkan yang baru-baru kita belum lama ini ada beberapa kali ditemukan misalnya kejadian pembunuhan terhadap siswi salah satu sekolah menengah di Jombang ini oleh 3 pemuda yang awalnya juga diawali dengan pesta minuman keras. Lalu ditemukannya misalnya jenazah di salah satu hutan di Marmoyo Kabuh, itu juga diawali dengan pesta minuman keras. Bahkan terjadi tawuran-tawuran dan geng, misalnya gangster, geng motor, itu juga diawali dengan kejadian-kejadian yang dimana diawali dengan pesta minuman keras. Maka dipandang perlu di Kota Santri ini agar segera dibentuk sebuah regulasi baru, yang tentunya sudah ada regulasi lama tentunya, tapi sudah dianggap tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga menginspirasi bagi DPRD untuk mengusulkan pembentukan perda baru kaitannya dengan miras tersebut. Lalu kemudian juga muncul perda kaitannya dengan Trantibun Linmas, ketentraman, ketertiban, dan pelindungan kepada masyarakat. Mengingat hari ini juga banyak kejadian-kejadian yang memprihatinkan kita semua kaitannya dengan perlakuan dengan warga masyarakat yang dimana dianggap tidak sejalan dengan kelompok masyarakat yang lain, lalu kemudian dilakukan intimidasi yang lalu kemudian di-framing sedemikian rupa di media sosial, sehingga merasa bahwa hak-haknya di masyarakat itu terampas oleh mayoritas pendapat misalnya. Ini juga harus ada kehadiran negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Lalu kemudian juga di DPRD muncul perda kaitannya dengan perlindungan terhadap guru. Mengingat guru ini adalah sebagai aset yang sangat vital, aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara, karena keterlibatannya secara langsung dalam menciptakan generasi bangsa yang cerdas tentunya untuk membentuk generasi maju. Peran pendidik ini penting, mengingat tanpa guru negara kita tidak akan pernah bisa maju gitu loh. Bahkan guru ini sudah diberikan julukan pahlawan tanpa tanda jasa. Sangat tidak adil bila mana negara, dalam hal ini pemerintah daerah ini tidak adil untuk memberikan perlindungan terhadap profesi guru ini sendiri, menyangkut keselamatannya, menyangkut kesejahteraannya dan hak intelektualnya. Nah, kita tahu beberapa kali terjadi bahkan di daerah Jombang sendiri ada seorang guru yang bahkan karena tindakannya yang tujuannya adalah untuk menjalankan tupoksi sebagai pendidik, justru berhadapan dengan hukum karena dianggap dalam tanda kutip ini membuat tindakan yang dianggap menyakiti bagi siswa. Yang lalu kemudian diadukan bahkan berhadapan dengan hukum. Yang lalu kemudian juga dari DPRD juga meminta kepada pemerintah, dalam ini bagian hukum, untuk melakukan legal audit terhadap produk-produk hukum daerah. Yang selama ini kita sering menemukan produk hukum daerah berupa perda ini yang di dalam klausul perda itu harus diterbitkan peraturan turunan berupa Perbup. Tapi nyatanya ini banyak perda yang sudah lahir puluhan tahun
yang seharusnya sudah diikuti dengan penerbitan peraturan turunan, tapi nyatanya sampai hari ini, sampai detik ini belum ada perbubnya terkait petunjuk teknis pelaksanaan. Apa gunanya kalau kita membentuk produk hukum berupa perda, namun demikian kita tidak bisa melaksanakan di lapangan karena terkendala oleh peraturan turunan yang diamanatkan dalam peraturan tersebut. Jadi rapat hari ini cukup kompleks, berjalan sangat dinamis. Semua pihak kita berikan kesempatan untuk memberikan pendapat, argumen, dan pandangannya, bahkan kritik sekalipun, yang nantinya kita akan elaborasi di dalam rapat Bapeda. Nantinya kita harmonisasikan sehingga nantinya akan menjadi sebuah keputusan berupa keputusan DPRD kaitannya dengan pemerintah, tentunya dengan Bupati, kaitannya dengan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026, seperti itu. Untuk yang inisiatif sendiri Bapak, kemudian nanti yang akan diakomodir berdasarkan tingkat urgensi atau tingkat prioritas di dalam daerah atau seperti apa Pak? Tentu Mas, yang namanya usulan pembentukan peraturan daerah, yang namanya produk hukum, tentu kita akan petakan berdasarkan urgensi kebutuhan. Mana-mana yang dianggap mendesak lebih dulu kita proses, mana-mana yang nanti kita proses selanjutnya. Jadi nanti di dalam Romperda tentunya kita juga sekaligus akan menentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan. Tidak mungkin lalu kemudian yang namanya pembentukan regulasi daerah itu Mas, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah perintah regulasi di atasnya yang memang mengamanatkan harus dibentuk sebuah peraturan turunan berupa perda, atau berdasarkan kebutuhan masyarakat terkini. Misalnya perlindungan guru. Sebenarnya secara yuridis dasar hukumnya jelas, namun demikian memang sekian lama pemerintah Kabupaten Jombang ini belum juga membuat regulasi lokal daerah yang memberikan perlindungan terhadap guru sebagai bentuk kehadiran negara kepada para pendidik. Lalu kemudian miras, ini juga kalau undang-undang tentang miras dan sebagainya kan sudah ada. Namun demikian tidak berarti lalu kemudian kita tidak butuh regulasi di tingkat lokal. Mengingat di tingkat lokal tentunya harus menyesuaikan situasi dan kondisi terkini. Nah, mengingat peredaran miras di Jombang ini cukup memprihatinkan, maka regulasi lama yang kita anggap terlalu ringan, bahkan denda itu juga ada yang menggelitik tentunya. Kalau misalnya melanggar satu pelanggaran yang di dalam perda itu dendanya sekian, tapi kalau melanggar semua justru menurun. Ini kan sebuah regulasi yang saya anggap ini cukup menggelitik. Makanya ke depan akan kita lakukan pembaruan sehingga akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. Contoh misalnya dalam penyalahgunaan miras, ini denda tertinggi yang diamanatkan oleh undang-undang itu di dalam perda kan maksimal 50 juta, tapi kita masih mengambil pola medium. Artinya denda tertinggi 20 juta. Sehingga bahkan ada yang dendanya itu 5 juta kalau melanggar ABC. Nah, saya kira ini perlu dilakukan penyempurnaan, dilakukan perbaikan, karena mungkin saja bagi mereka para pelanggar dengan denda 5 juta hari ini dianggap ringan, maka dalam 1 minggu saja mungkin keuntungan mereka lebih daripada 5 juta, sehingga mereka dengan begitu leluasanya dan enjoy-nya melanggar regulasi yang kita buat seperti itu. Jadi tetap nanti kita akan lakukan skala prioritas, mana yang harus didulukan, mana yang kita akan proses selanjutnya.